oleh Bapak Ustadz MZ Arifin mengenai kanker, tumor, dan segala anak induknya ya, atau keluarga besarnya. Baik, nah sebelumnya Pak, adakah perbedaan penanganan untuk kanker dan tumor beserta akarnya di bidang medis pengobatan dokter dan juga tradisional? Kalau beda pasti beda. Beda ya? Kalau sama ya nanti saya tidak berani bercerita di sini ya Mbak. Saya nggak boleh duduk di sini. Karena saya bukan dokter. Nanti kalau saya cerita dokter secara medis detail ya nanti saya disemprit. Karena kita bukan medis. Jadi sekilas begini ya Mbak, Bapak Ibu di rumah, pengobatan penyakit kanker itu selama ini di medis itu solusi pertama ya disuruh operasi lah. Apapun penyakitnya itu tadi, kanker tumor, miom, kista, benjolan, uci-uci, limfoma, keloid, tiroid, leukemia, getah bening, sinusitis, prostat, begitu ketemu dokter konsultasi ya solusi pertamanya disuruh operasi. Cuman baru mendengar kata operasi loh ini Mbak, baru mendengar, belum melakukan loh ya, baru mendengar. Itu sudah stres, takut operasi, takut biaya, takut mati. Ada nggak yang siap dengan operasi? Ada lah, ada, jujur aja ada. Tapi tidak sebanyak yang tidak siap dengan berbagai macam alasan. Ini yang pertama. Jadi tidak semua orang itu siap dengan operasi. Yang kedua, meskipun dia melakukan operasi itu bukan berarti operasi itu sudah selesai itu Mbak. Jadi kalau tindakan operasi itu ibaratnya pohon itu hanya dipotong aja. Gitu. Tapi permasalahan kanker tumor beserta keluarga besarnya itu kan bukan hanya di sini, di akarnya, di bawahnya. Ya? Karena yang namanya kanker itu kan dia punya sel, dia punya akar kanker. Nah, akar kanker, sel kanker itu hidupnya di pembuluh darah. Maka ibaratnya pohon itu hanya ditebang aja. Permasalahan itu selesai, tapi akarnya masih. Maka nanti di medis ada terapi lanjutan, Mbak. Apa itu? Bisa di kemo, bisa di sinar, bisa di radiasi, bisa di nuklir. Nah, metode ini apa tujuan utama? Tujuan utama itu adalah untuk menyempurnakan proses operasi, untuk mematikan akarnya. Baik. Karena kan sudah tahu bahwa operasi tidak bisa tuntas, maka ada terapi lanjutan. Tujuan utama itu apa? Untuk mematikan akarnya. Bisa di kemo, bisa di sinar, bisa di radiasi. Nah, kalau pas kena, itu akarnya mati. Pas kena ya mati. Tapi kadang-kadang kan ada yang tersajar, ketelingsut. Jadi mamanya ada cerita begini Mbak, saya sudah operasi 4 kali, saya sudah kemo 20 kali, saya sudah disinar 30 kali. Tapi kenapa kankernya itu masih? Kan ada cerita seperti ini banyak. Baik. Nah ini bukan berarti gagalnya operasi mboten, bukan gagalnya operasi tidak. Tapi karena saking banyaknya akarnya. Saking banyaknya akarnya. Maka semakin tinggi pohonnya kan semakin banyak akarnya, semakin besar benjolannya, semakin semrawut juga akarnya. Maka ada yang kena, ada yang kena, ada yang kena, ada yang kena, ada yang tidak kena. Nah, yang tidak kena ini lebih bisa muncul di kemudian hari. Maka kalau ada saya sudah operasi kemo 20 kali, saya sudah disinar 30 kali. Nah, cerita begini kan banyak di masyarakat. Ini bukan gagalnya medis, mboten, gagal medis tidak. Proses medis tetap berhasil. Cuman saking banyaknya itu maka belum tuntas. Maka itu harus ada solusi lain.